Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Farhan Ramadan, NIM C1B020083. Saya akan menjelaskan PPT tentang akuntansi biaya dan pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu, lengkap dengan penjelasannya. Penggolongan akuntansi biaya. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Pertama, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan siap dijual. Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayainya. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayainya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayainya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Satu, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dua, biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 4. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. 1. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 2. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Pengguna laporan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menyajikan sebuah informasi keuangan perusahaan bagi pengguna yang berada di luar perusahaan, misalnya pemegang saham, kreditur, karyawan, serta lainnya. Sedangkan akuntansi manajemen memfokuskan diri dalam menyediakan informasi keuangan untuk keperluan pihak manajemen atau pihak internal perusahaan. Ruang lingkup. Akuntansi keuangan Laporan akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Contoh neraca, laporan laba rugi, ataupun laporan perubahan ekuitas. Sedangkan akuntansi manajemen ruang lingkupnya cenderung lebih sempit, tidak fokus terhadap perusahaan sebagai satu entitas bisnis, namun lebih detail karena informasi yang dihasilkan bertujuan untuk melapor suatu bagian yang ada dalam perusahaan. Fokus informasi. Akuntansi keuangan lebih fokus pada informasi masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen lebih cenderung kepada masa yang akan datang. Rentang waktu. Akuntansi keuangan menghasil laporan keuangan yang kurang fleksibel serta hanya bisa mencakup rentang jangka waktu tertentu, misalnya periode 1 tahun, setengah tahun, atau bulanan. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang jauh lebih fleksibel dibanding dengan akuntansi keuangan. Rentangnya bisa sehari, seminggu, sebulan, bahkan 10 tahun periode. Kriteria informasi. Kriteria informasi akuntansi keuangan merupakan seluruh prinsip akuntansi yang lazim digunakan atau berterima umum.
Bertolak belakang dengan akuntansi keuangan, kriteria informasi akuntansi tidak terbatasi oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tidak ada patokan selama informasi itu memberi manfaat untuk manajemen perusahaan. Sifat informasi akuntansi keuangan, sifat yang membutuhkan tingkat ketepatan yang sangat tinggi, objektif, bisa diuji kebenarannya serta akurat. Sedangkan akuntansi manajemen memberi informasi yang bisa membantu manajemen dalam pengambilan suatu keputusan yang berhubungan langsung dengan kebijakan perusahaan, baik keputusan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Pentingnya informasi biaya. Akuntansi biaya dianggap penting karena dapat memberi informasi yang diperlukan dalam perusahaan agar setiap peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dapat diterima oleh pihak manajemen sehingga dapat membantu dalam memberi pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan. Metode penentuan harga pokok produksi tergantung dari sifat pengolahan produk didasarkan atas peranan dan pengolahan yang merupakan produksi massa. Dengan perhitungan harga pokok produksinya yang tepat, akan memperoleh harga jual yang tepat pula. Pemasarannya akan lancar dan pada akhirnya perusahaan dapat berkembang dengan pesat hingga kontinuitas perusahaan akan terjamin. Perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Laporan laba rugi perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli persediaan barang dan langsung menjualnya kembali kepada konsumen. Sederhananya, metode untuk menghitung HPP perusahaan dagang adalah dengan menambahkan jumlah pembelian persediaan selama satu periode dengan persediaan awal periode. Kemudian kurangi jumlah persediaan tersebut dengan persediaan akhir. Hasil stock of name perusahaan pada akhir periode. Maka jumlah HPP selama satu periode akan diketahui dengan cara tersebut. Nilai HPP akan digunakan sebagai pengurang dari total pendapat bersih perusahaan untuk mengetahui nilai laba kotor. Bisa dilihat di bawah. Perhitungan HPP laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memecah biaya persediaan yang dalam 3 kategori biaya. Bahan baku merupakan kategori pertama. Biaya ini mencakup semua komponen, bagian, atau bahan yang dibutuhkan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pengolahan barang setengah jadi. Pengolahan barang setengah jadi merupakan kategori kedua. Perusahaan tentunya juga harus mencatat persediaan barang dalam proses. Bisa dibilang ini adalah proses yang produk yang diolah sebagian dan tidak dapat diselesaikan menjadi barang jadi sebelum akhir periode akuntansi terakhir. Persediaan barang jadi merupakan kategori terakhir dalam perhitungan HPP perusahaan manufaktur. Bisa dilihat di bawah cara perhitungan harga pokok produksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.